Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini diceritakan tentang buku yaitu analisis pemenuhan kebutuhan gizi karyawan bagi asli di Betara Gastronomi Internasional Bandung Alfide. Nah, sesuai pengelolaan, setiap pekerjaan memerlukan zat gizi dengan jumlah kalori yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Aktivitas dapat dilakukan dengan optimal apabila kebutuhan kalori gizi untuk tubuh telah terpenuhi dengan baik. Kerangka pemikiran menunjukkan bahwa pemenuhan kalori yang tidak memenuhi dan telah memenuhi kebutuhan sangat mempengaruhi bagian strategi seseorang. Strategi gizi yang baik dapat menciptakan daya tahan tubuh yang optimal, yang pastinya dapat meningkatkan efisiensi dan peningkatan produktivitas kerja. Sedangkan strategi gizi kurang dari kebutuhan dapat menurunkan daya tahan tubuh akibat efisiensi dan produktivitas kerja menurun. Nah, jika kebutuhan gizi itu terpenuhi, maka peningkatan produktivitas kerja itu akan meningkat. Jika tidak terpenuhi, maka akan menurun. Yang diharapkan oleh perusahaan adalah strategi gizi yang baik karena akan sangat berpengaruh pada efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Ini makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat protein yang dibutuhkan oleh tubuh agar dapat melakukan fungsinya dengan sangat baik. Zat gizi sangat diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pemeliharaan tubuh serta semua fungsinya. Oleh karena itu, diharapkan seseorang mengkonsumsi makanan bergizi sesuai kebutuhan tubuh untuk mencegah terjadinya masalah gizi buruk. Gizi kerja di sini adalah salah satu aspek dari kesehatan kerja mempunyai peran penting, baik bagi kesejahteraan maupun rangka meningkatkan disiplin dan produktivitas. Hal ini dikarenakan tenaga kerja menghabiskan waktu lebih dari 35%, bahkan mencapai 50% setiap harinya di tempat kerja. Nah, di sini ada pengertian dan ruang lingkup gizi kerja. Istilah gizi berasal dari bahasa Arab yaitu gizja yang berarti makanan. Ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan gizi tenaga kerja mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi kesehatan dan dimensi produktivitas kerja. Di sini ada menurut Yuliani Spesianisi 2008. Selanjutnya, secara klasik gizi hanya dihubungkan dengan kegiatan tubuh, menyediakan energi, membangun memelihara jaringan tubuh, mengatur proses kehidupan dalam tubuh. Sekarang selain untuk kesehatan juga dikaitkan dengan potensi ekonomi. Seseorang karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar dan produktivitas kerja, maka gizi itu sangat diperlukan bagi seorang pekerja. Nah, untuk mencapai kesehatan yang optimal diperlukan gizi seimbang, sehingga antara gizi dan kesehatan terjalin suatu lingkaran yang saling terkait. Sedangkan gizi kerja yaitu nutrisi atau zat makanan yang diperlukan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan kalori sesuai dengan jenis pekerjaannya, sehingga kesehatan dan daya kerja menjadi setinggi-tinggi. Pemenuhan gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan menurunkan derajat kesehatan dan meningkatkan risiko sebagai penyakit. Lanjut, di sini ada unsur-unsur gizi. Yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, di sini karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen, dan merupakan senyawa organik yang paling utama sebagai sumber energi bagi tubuh, sel
sel dan jaringan tubuh. Beberapa fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi, protein starter, bahan metabolik utama, dan sumber energi untuk otak. Nah, karbohidrat ini merupakan senyawa organik yang paling utama di konsumsi tubuh. Yang kedua ada protein. Mempunyai peran penting yaitu mengganti jaringan yang rusak pada tubuh dan pertumbuhan jaringan tubuh. Protein juga memiliki peran penting dalam membentukkan sistem kekebalan atau imunitas sebagai antibodi sistem kendali dalam bentuk hormon. Berikutnya ada lemak. Lemak juga merupakan sumber energi yang ideal sel tubuh sebab setiap molekul mengandung energi yang besar, mudah diangkut dan diubah bila diperlukan. Namun sayang, bentuknya lebih memakan waktu dan sulit diserap oleh tubuh. Berikutnya ada vitamin. Vitamin dan mineral memiliki fungsi untuk membantu melancarkan kinerja tubuh seperti mengatur dan melindungi proses dalam tubuh, pembentukan enzim dan hormon, dan mencapai vitalitas jaringan yang prima. Vitamin dan mineral banyak terdapat pada sayur-sayuran yang buah-buahan. Kemudian ada air. Di sini berfungsi sebagai pelarut, mengatur sistem keseimbangan tubuh. Air diperoleh dari cairan, makanan, dan proses metabolisme tubuh. Air merupakan unsur yang paling banyak diperlukan oleh tubuh, yaitu sebanyak 60% dari berat badan manusia terdiri dari air. Kemudian ada serat. Serat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh, di antaranya seperti mencegah konstipasi, kanker, memperkecil risiko penyakit, sakit pada usus besar, membantu menurunkan kadar kolesterol, membantu mengontrol kadar gula dalam darah, mencegah wasir, dan masih banyak lagi. Serat ini merupakan zat yang terbagi dari dua jenis, yaitu serat makan atau deep free fiber dan serat kasar atau fruit fiber. Selanjutnya, fungsi zat gizi. Di sini fungsi zat gizi ada beberapa. Yang pertama, sebagai sumber energi, zat gizi bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan proses metabolisme di dalam tubuh. Zat gizi yang tergolong kepada zat yang berfungsi memberikan energi adalah karbohidrat. Nah, jadi zat gizi yang memberikan energi yaitu karbohidrat. Lemak dan protein. Bahan pangan yang berfungsi sebagai sumber energi lain. Di sini ada beberapa nasi, jagung, ini merupakan sumber karbohidrat. Margarin dan mentega merupakan sumber lemak. Ikan dan daging merupakan sumber protein. Ketiga zat gizi ini memberikan sumbangan energi bagi tubuh. Nah, yang berikutnya ada zat gizi. Zat gizi untuk mempertumbuhkan dan mempertahankan jaringan tubuh. Zat gizi ini memiliki fungsi sebagai pembentuk sel-sel jaringan dalam tubuh. Jika kekurangan konsumsi zat gizi ini, maka pertumbuhan dan perkembangan manusia akan melambat atau terhambat. Selain itu, zat gizi juga berfungsi untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak dan mempertahankan fungsi organ tubuh. Yang berikutnya, sebagai pengatur proses dalam tubuh. Tubuh perlu keseimbangan. Untuk itu, proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh perlu diatur dengan baik. Untuk itu, diperlukan sejumlah zat gizi untuk mengatur berlangsungnya metabolisme di dalam tubuh. Zat gizi yang berfungsi untuk mengatur proses metabolisme di dalam tubuh adalah mineral, vitamin, air, dan protein. Berikutnya ada jenis pekerjaan. Nah, di sini jenis pekerjaan dikategorikan sebagai pekerjaan ringan, sedang, berat. Golongan pekerjaan ya sebagai berikut. Nah, untuk pekerjaan yang ringan, misalnya menulis, mengetik, menjahit, mengendarai mobil atau supir pribadi, kerja kantor, kerja laboratorium, menyapu lantai, dan kerja lain yang sedikit sekali menggunakan otot.
makanan dan kerja lain yang banyak gerak tetapi tidak begitu banyak menggunakan otot. Nah, sedangkan kerja berat seperti mencangkul di sawah atau di kebun, mengangkat atau memikul barang-barang berat, mengerjai kayu atau besi, memotong kayu, di desa menarik, mendayung, desa kerja tambang. Nah, itu termasuk pekerjaan yang berat. Nah, berikutnya ada penentuan kebutuhan zat gizi. Kebutuhan kalori kerja seorang tenaga kerja ditentukan oleh kalori metabolisme dasar atau kalori untuk kehidupan sehari-hari di luar waktu kerja dan kalori kerja. Kebutuhan kalori orang dewasa dapat ditentukan seperti yang pertama, metabolisme basal atau sejumlah tenaga yang dibutuhkan oleh tubuh dalam keadaan istirahat sambil tiduran dan tenang, atau fisik dan mental dimulai sejak 12 sampai 15 jam setelah makan. Metabolisme ini digunakan untuk menggerakkan jantung, paru-paru, gerak peristaltik, dan beberapa kelenjar dalam tubuh. Berikutnya, pengaruh makanan. Pada menu makanan sehari-hari yang mengandung 3 campuran zat penghasil energi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, pengaruh makanan atas kegiatan tubuh rata-rata 10% dari metabolisme basal. Nah, berikutnya aktivitas fisik atau kerja otot. Setiap orang yang melakukan kegiatan untuk membutuhkan tenaga yang cukup, jumlah tenaga yang diperlukan untuk masing-masing jenis pekerja ini tidak sama. Oleh karena itu, kalori tambahan yang diperlukan juga tergantung pada berat ringan pekerjaan yang dilakukan. Misalnya pada pekerja yang melakukan pekerja berat pasti membutuhkan banyak kalori. Nah, berikutnya kondisi tertentu. Misalnya pada kondisi hamil, menyusui bagi wanita membutuhkan tambahan kalori sebanyak 10% dari kebutuhan kalori per hari. Nah, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja. Di sini ada menurut Harnito 2004 mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi tenaga kerja. Adapun faktor tersebut yang pertama faktor ekonomi. Nah, di sini faktor ekonomi pasti menjadi salah satu pengaruh status gizi tenaga kerja. Tidak dapat disangka bahwa penghasilan keluarga akan menurun, menentukan hidangan yang disajikan untuk keluarga sehari-hari. Yang kedua, faktor pengetahuan tentang gizi. Pengetahuan tentang kadar zat gizi dalam berbagai bahan makanan dapat membantu keluarga dalam memilih makanan yang bergizi, murah, dan memenuhi selera seluruh keluarga. Yang ketiga, faktor terhadap makanan tertentu. Adanya salah satu dengan menganggap bila makanan sayur banyak mengandung mineral dan vitamin akan menurunkan harkat keluarga. Faktor selanjutnya yaitu faktor kesukaan yang berlebihan terhadap jenis makanan tertentu. Hal ini akan mengakibatkan kekurangan bervariasinya makanan dan tubuh akhirnya tidak memperoleh semua zat gizi yang diperlukan. Faktor pola makan. Kegemukan disebabkan oleh ketidakseimbangan kalori yang masuk dibanding yang keluar. Pola makanan terlebih akan meningkatkan asupan dan menurunkan keluaran kalori. Nah, itu faktor lingkungan kerja. Berikutnya, penilaian status gizi. Penilaian status gizi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian secara langsung antara lain dengan antropometri secara klinis, biokimia, dan biofisik. Sedangkan penilaian secara tidak langsung dapat dilakukan dengan survei definisi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang status gizi